The hype from this series is just very amazing, so I think I need to jump in to the wagon. I hope I'm not late though. Hai semuanya, nama saya Kidung, selamat datang di That Hair Guy, where we will talk, well, mostly we will talk about hair. Dan ini adalah segmen baru. Segmen ini kita kasih nama Hair Game. Baru bikin sekarang di kepala. Di segmen ini gue akan bahas perambutan dari sebuah film atau dari sebuah series yang lagi gue ikutin atau yang gue suka gitu. Jadi kayak dari sebuah series itu gue akan bahas karakter-karakter yang menurut gue rambutnya stand out. Terus kita akan bahas potongan rambutnya, hairstylingnya, sama produk-produk yang bisa gue rekomendasikan untuk achieve that kind of hairstyle. Dan gue rasa tidak ada series yang lebih tepat untuk memulai segmen baru ini selain series yang baru saja muncul 1 atau 2 bulan yang lalu dan menggemparkan dunia dan gimmicknya benar-benar sekarang ada di mana-mana, Squid Game. First of all, menurut gue semua karakter di series Squid Game rambutnya keren-keren banget, on point, very stylish, but on the other hand very into character gitu. So kudos buat hair department di Squid Game, keren-keren banget hasilnya. Kalau kalian belum nonton Squid Game, tenang aja, nggak akan ada spoiler yang terkandung di video ini. Sedikit banyak gue akan bahas tentang karakternya dan karakter itu apa sih, pekerjaannya gitu doang sih. Terus but yeah, not really heavy spoilers. So if you want to catch up, please do continue watching this video. And gue akan bahas 5 karakter yang potongan rambutnya gue paling suka di Squid Game. Not really good with Korean names, so I will try my best not to butcher the pronunciation. Gue akan sambil nyontek karena takut salah ngomong. Yang pertama, Wi Ha Jun sebagai Hwang Junho adalah seorang polisi atau detektif yang kita tahu lah di series itu dia menyusup ke dalam Squid Game-nya terus untuk mencari orang gitu. Dan practically potong rambutnya itu sebenarnya crop tapi kayak udah agak grown out. Kita tahu kalau crop itu kan harusnya berhenti di atas alis, tapi dia sudah agak turun dan sudah hampir sampai alis. Practically menurut gue itu crop haircut gitu. Menurut gue pribadi rambutnya keren, cocok untuk mukanya, tapi kurang polisi enough gitu. Di kepala gue kalau lu seorang polisi harusnya potongan rambut lu lebih structured, lebih kotak, lebih pendek, karena kalau kena alis kan harusnya ganggu ya. Menurut gue efisiensi harusnya jadi poin utama kalau lu adalah seorang polisi gitu. Jadi potongan rambutnya kurang polisi buat gue. What do I want to change? I probably want to make the crop higher, jadi di atas sini, then make the sides even tighter. Mungkin go with skin fade. Who's that dude from Itaewon Class? I haven't watched the series, but I know his hair was very popular back then. That dude, menurut gue rambutnya lebih cocok, tapi lebih structure bagian sampingnya karena dia agak bulat. Gue pengennya lebih kotak gitu. But yeah, if you want to have that kind of hairstyle, produk yang bisa gue sarankan adalah hair powder. Ini ada beberapa lagi hair powder gue di tempat gue motong rambut dan ada yang lagi pinjem temen. But hair powder works really well. Harusnya ketika punya rambut pendek dan ke depan kayak crop gitu, yang kita pengen tuh tekstur gitu. Jadi hindari produk-produk basah karena akan bikin jadi lepek. Menurut gue aneh. Menurut gue lebih bagus kalau kita pakai produk yang kering. Jadi teksturnya bisa super maksimal dan bisa ada movementnya sedikit gitu. But yeah, hair powder nggak terlalu butuh clay atau wax. So. Nomor 2, Park Hae-soo sebagai Cho Sang-woo. Cho Sang-woo digambarin sebagai orang yang sukses, financial analyst, tapi karena ada sedikit banyak masalah dia terpaksa harus ikut Squid Game. Digambarin sebagai anak yang sukses dari kampung kecil tempat dia tinggal gitu, bisa kuliah di luar negeri dan karirnya gemilang lah. Dia digambarkan pakai kacamata. Ketika di luar Squid Game dia pakai suit gitu, baju rapi, potongan rambutnya pun menggambarkan hal itu. Rambutnya sendiri, potongannya itu menurut gue agak bowl cut ya, jadi kayak mangkok gitu sebenarnya kalau turun. Cuman stylingnya itu dia lakukan off-centered part. Off-centered part itu apa sih? Off-centered part tuh kayak side part, tapi kalau side part tuh kan harusnya di samping sini. Off-centered part tuh agak di atas. Jadi ketika di atas, tampilannya bisa terlihat lebih natural, kurang lebih gitu sih. Dan dia biarin satu sisinya tuh turun dan podinya tebel banget. Variasinya tuh banyak banget dari si off-centered part ini. Biasanya kalau to block itu biasanya juga off-centered part, terus atau banyak K-pop idol yang juga doing off-centered part gitu. Menurut gue itu bagus. Terus tapi dia nggak nge-perm atasnya, jadi turun pas bagian samping itu terlihat turun aja sedikit, bisa di push back ke belakang kalau dia pakai produk. That's good. Jadi untuk itu sih sebenarnya kita bisa pakai wax atau hair cream, tapi nggak yang terlalu shiny. Cari hair cream yang neutral finish gitu. Jadi tinggal diaplikasikan ke
rambut setengah basah, habis itu dibelah. Habis itu tinggal didiemin aja sih, nggak perlu pakai hair dryer bisa. Tapi kalau mau pakai hair dryer juga untuk bikin di bagian belahannya itu nggak terlalu gepeng gitu. Terus kalau lu mau nggak bergerak, lu selalu bisa pakai hairspray. Yang ketiga, Lee Jung Jae sebagai Song Gi Hun, protagonis utama dari Squid Game. Digambarkan seumuran sama Cho Sang Woo, tumbuh besar dari kampung yang sama gitu, tapi dia di kutub yang satunya. Kalau Cho Sang Woo itu berhasil dan sukses, Song Gi Hun itu tidak terlalu sukses. Digambarkan hidupnya aut-autan, tidak punya pekerjaan tetap, suka judi, masih hidup menumpang sama ibunya, ibunya yang bekerja untuk dirinya gitu-gitulah. Rambutnya tuh long trim with layers. Sebenarnya juga dia tuh ngelakuin off center part juga, tapi karena bagian semuanya lebih gondrong, maka tampilan jauh berbeda sama si Cho Sang Woo. Cho Sang Woo jauh lebih teratur. Stylingnya tuh kan dibikin messy ya, jadi ada belahannya tapi tetap berantakan. Untuk stylingnya kita bisa pakai si salt spray sebagai pre-styler, jadi rambut setengah basah, semprot, abis itu hair dryer. Pastikan bagian belahannya tuh di hair dryer dengan baik gitu. Abis itu kalau udah kering bisa pakai wax atau clay gitu. Menurut gue nggak perlu terlalu pakai hairspray karena nanti rambut jadi kaku, nggak gerak sama sekali. Menurut gue kalau rambut messy dan sepanjang itu, we want movement. Jadi pastiin pakai clay atau wax aja untuk hold tambahan. Tapi abis itu seiring berjalannya hari, keringetan, lari-lari kan hampir mati terus, rambutnya berubah, tentu saja adalah hal yang estetik menurut gue. Kalau diperhatikan, Song Gi Hun itu tampilan rambutnya selalu matte finish ya. Kalau basah itu ya karena dia habis lari-lari dan keringetan lah. Nah, itu kan karena tadi gue bilang kita bisa pakai wax atau clay. Kalau kita ganti wax atau clay-nya, kita ganti dengan produk yang lebih basah gitu, kayak hair cream atau pomade, maka kita akan dapat tampilan si karakter Jang Dok-soo, the gangster guy. Ya, you know that guy. Perhatiin deh perbandingannya, potongannya itu sebenarnya mirip, cuman si Jang Dok-soo itu rambutnya lebih panjang bagian sampingnya dan dia pushback di belakang kuping sehingga bagian sininya lebih gepeng dan bagian belakangnya itu lebih berat. Jadi kelihatan lebih kayak mulet ketimbang si Song Gi Hun. Walaupun menurut gua potongan rambutnya mirip, hanya finishnya si Jang Dok-soo itu rambutnya lebih panjang dan dia slick it back with more wet product gitu. Menurut gua rambut paling keren nomor 2 di series adalah rambutnya Jang Dok-soo. Yang keempat adalah Kim Ro Jung yang meranin Han Mi Nyo. I think she is my favorite character di seriesnya gitu. Rambutnya panjang dan keriting dan terlihat tidak terawat, yang adalah hal baik karena Squid Game kan premisnya adalah orang-orang socially outcast, tidak berhasil di masyarakat gitu. So terlihat berantakan, but I think it looks really good and aesthetically pleasing. Untuk rambut kayak dia itu, kalau misalkan rambut lo aslinya lurus dan lo mau punya kayak curl sedikit gitu, lo bisa pakai diffuser. Jadi bisa pakai kayak curl cream gitu, kayak krim untuk menguatkan keriting gitu, pakai rambut setengah basah, habis itu keringin pakai diffuser. Kalau mau yang lebih berantakan keritingnya dan gak sesempurna si karakter ini, lo bisa pakai si salt spray. Tapi ya pastiin lo punya panjang yang cukup, terus pastiin pre-styling sih dan pakai diffuser menurut gua. Yang kelima, jauh banget posisinya sebagai rambut paling keren di series ini, ngalahin semua karakter-karakter lain, adalah Kang Se-byok. Menurut gue karakter dia rambutnya keren banget, jauh ngelewatin karakter-karakter yang lain. Pertama kita harus bahas juga aktrisnya si Jung Ho Yoon. Menurut gue dia luar biasa cantik, dan fakta bahwa gue nggak tahu dia sebelum ini, dan pertama kali gue lihat dia di Squid Game terus gue langsung bilang dia pasti supermodel deh, dan ternyata benar dia supermodel, kayak masuk akal banget mukanya. Gue bisa lihat dia walking down in a runway or having like direct editorial photo shoot gitu, mukanya keren banget. Dan bahkan di YouTube ada sebuah video yang nge-breakdown alasan secara biologis kenapa mukanya itu terlihat sangat cantik buat kita semua gitu, secara anatomi dibahas. Keren banget. Nah, rambutnya itu pendek, a bit bob, terus ada poni khas Korea gitu loh yang jarang-jarang. Berantakan seiring berjalannya seri gitu, kayak keringetan, nggak mandi gitu-gitu kan, jadi lepek segala macam, tapi tetap terlihat keren. Kayak lu tahu ada banyak banget usaha yang dilakukan untuk bisa bikin rambut kayak gitu. Jadi potongan rambutnya sendiri tadi gue udah bilang, practically it's a bob with lots of layers. Jadi lu bisa lihat ada rambut yang terbang-terbang, menurut gue itu keren banget. Untuk dapat hairstyle kayak gitu perlu apa? Rambut setengah basah, si salt spray, keringin. Bisa pakai diffuser, bisa nggak pakai diffuser, tapi pastiin ketika lu keringin tuh lu scrunching rambutnya gitu untuk dapat kayak sedikit movementnya gitu. Setelah kering, lu nggak perlu pakai apapun lagi. Lu bisa pakai hairspray kalau lu mau. Gue nggak terlalu nyaranin lu pakai hairspray. Kalaupun lu mau pakai hairspray, jangan pakai ke rambut, tapi
disemprot ke atas gitu dan sedikit aja jadi misting it. Atau kalau lu mau air dry nggak pakai hair dryer juga boleh, jadi rambut setengah basah, sisir sesuai dengan yang lo pengen gitu, turun, terus poni turunin, abis itu semprot si salt spray, abis itu tinggal diremes, abis itu biarin dia kering secara natural. I think her hair is the best out of series, kayak keren banget rambutnya. That's it. I hope you like this new segment. Seru juga ternyata, gue akan bikin lebih sering. Gue akan bahas film dan series-series yang gue suka. Kalau kan ada rekomendasi film atau series yang menurut kalian bagus dan harus gue tonton, komen di bawah, mungkin akan gue tonton. Gue suka apa? Gue suka series. Gue nggak punya satu yang spesifik sih. Gue nggak terlalu suka animasi, jadi series animasi gue nggak terlalu suka. But anyway, I hope you like it, and please do give me a thumbs up and share this video if you want. Terus kalau kalian belum subscribe dan mau subscribe, terima kasih banyak. Tombol subscription ada di bawah. Jangan lupa juga dinyalain notification bell-nya supaya kalian bisa tahu kapan video baru gue naik. Harusnya di setiap hari Kamis jam 11.30 siang. Terus tadi gue udah bilang, let me know in the comment section film atau series apa yang menurut kalian harus gue tonton karena bagus. Terus yang kedua, kalau di Squid Game sendiri, siapa karakter favorit kalian? Rambut yang paling keren, rambut siapa? Dan kenapa? Ya, jangan lupa sebarin video ini ke semua saluran sosial media. Kalau kalian mau follow gue, kalian bisa follow gue di Instagram atau di Clubhouse. Akunnya itu ini, sangat mudah dicari. Terus, ya, semoga kalian sudah divaksin. Dan semoga yang sudah divaksin 1 udah divaksin kedua. Terus kalau belum, semoga sudah dapat jadwal untuk vaksin kedua. Kalau kalian belum divaksin karena nggak percaya COVID, merasa ini konspirasi, bla 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 bla, screw you and your family. I hope you have miserable life and take care everyone. Sampai ketemu di video berikutnya.